Anjuran mencintai orang-orang soleh. Meskipun kita belum sepenuh menjadi pribadi soleh, namun memohonlah kepada Allah agar hati ini tertanam rasa cinta terhadap orang-orang soleh. Sebagian orang selalu melihat aspek zahir, sebagian lainnya lebih memperhatikan aspek batin. Padahal keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena baiknya zahir dan batin menjadi syarat utama seorang syalihin. Kaum syalihin senantiasa selaras antara hati, ucapan dan perbuatannya. Semua aspek kehidupannya tidak ada yang melenceng dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana Al-Quran pada surat As-Saff ayat 3 dan 4 menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diraja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syalihin. Mereka berusaha untuk mengamalkan segala ajaran dari Al-Quran dan hadis, dengan harapan meraih keselamatan di dunia dan akhirat yang menjadi dambaan setiap orang solih. Jika menilik sejarah, ayah Imam Al-Ghazali bukanlah seorang ulama. Namun, beliau hormat, mencintai dan mau mendengarkan nasihat ulama. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, beliau menyisihkan untuk membeli manisan yang dihadiahkan kepada ulama. Seraya memohon kepada Allah agar dianugerahi anak solih seperti ulama yang dia kagumi. Dari semua usaha yang dilakukan ayah Imam Ghazali maka lahirlah sosok alim zahid, wirai yang terkenal di dunia Islam, yaitu Al-Imam Al-Alamah Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali sahibul kitab Ihya Ulumiddin. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira karena sesuatu yang aku belum pernah melihat mereka bergembira melebihi hal itu." Kemudian salah seorang dari sahabat Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki menyukai seseorang karena amal baik yang ia kerjakan, namun ia tidak bisa melakukan yang serupa." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu akan bersama orang yang disukainya." Hadis riwayat Abu Daud. Abu Al-Tayyib Muhammad Syams Al-Haq dalam kitabnya Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud menjelaskan maksud dari sabda Rasulullah di atas, yaitu orang yang mencintai suatu golongan dengan ikhlas, maka ia akan termasuk di dalamnya, meskipun ia tidak beramal seperti apa yang mereka amalkan. Ini karena adanya ikatan batin atau kedekatan hati di antara mereka. Seringkali rasa cinta itu mendorong seseorang untuk meneladani perilaku golongan yang dicintainya. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mencintai orang-orang saleh dan terpilih, dengan harapan kita dapat mengikuti mereka, menapaki jejak mereka, dan selamat dari api neraka, mendapatkan syafaat karena rasa cinta kepada mereka. Dalam hadis lain, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ketika aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid, kami menemui seseorang di gerbang masjid dan ia bertanya, 'Ya Rasulullah, kapan hari kiamat tiba?' Nabi menjawab, 'Apa yang telah kau persiapkan?' Rupanya orang tadi berusaha menenangkan diri lantas mengatakan, 'Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkannya dengan banyak puasa, banyak salat dan banyak sedekah. Hanya aku cinta Allah dan Rasul-Nya.' Maka Nabi bersabda, 'Engkau bersama orang yang kau cintai.'" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah, di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya bersama para nabi dan kekasihnya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Meskipun berat menjadi orang yang solih, namun dengan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai mereka ahlul bait keluarga Nabi, dan dengan Al-Quran yang para orang solih menjadikan pedoman hidup dan kerinduan akan surga, insya Allah kita diberi syafaat untuk digolongkan bersama mereka. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i rahimahullah wa ardoh berkata, "Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka.
Semoga bersama mereka aku bisa mendapatkan syafaat kelak. Aku membenci para pelaku maksiat. Meskipun aku tak berbeda dengan mereka. Aku membenci orang yang membuang-buang usianya dalam kesia-siaan walaupun aku sendiri adalah orang yang banyak menyia-nyiakan usia. Kita sangat yakin bahwa pernyataan yang diabadikan di dinding makbarah beliau di Mesir ini sebagai bentuk ketawaduannya. Tidak ada satupun yang menampik bahwa beliau adalah ulama yang solih. Namun hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kesalihan bukan untuk disombongkan melainkan untuk diperjuangkan. Betapa agungnya mencintai orang-orang yang solih. Meskipun kita tidak termasuk kelompok mereka. Dengan mencintainya kita berharap agar mendapat pertolongan Allah. Sama halnya ketika kita tidak menyukai perilaku orang yang maksiat. Padahal kita sadar betul masih termasuk kalangan orang yang bermaksiat. Dengannya, semoga Allah menghindarkan kita dari jeratan mereka. Di akhirat nanti tidak dikelompokkan bersama mereka, melainkan bersama orang-orang yang solih. Semoga bermanfaat.